Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Tabibun. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi program studi Magister Teknologi Pendidikan FKIP Unila yang saya hormati. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar inovasi. Sebelum saya bicara tentang inovasi secara panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian daripada inovasi. Inovasi adalah suatu ide atau gagasan atau praktek atau kejadian atau metode atau barang yang diterima sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diaplikasikan atau diadopsi, baik itu hasil invention atau discovery dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam inovasi ini tersakup juga invention, discovery dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya untuk mengatasi masalah proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini, diciptakanlah inovasi belajar jarak jauh atau daring atau online, ya, menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh inovasi dalam proses belajar mengajar dengan tujuan tertentu untuk mengatasi masalah tertentu, yaitu mengatasi masalah proses belajar mengajar di masa pandemi. Kemudian pada anak-anak remaja misalnya ada kosakata halo guys, nah itu juga termasuk dalam salah satu contoh inovasi. Inovasi dengan demikian, karena tadi ada unsur invention and discovery, maka inovasi bisa berarti pertama menemukan sesuatu yang baru sama sekali, atau yang kedua menemukan yang sudah ada, kemudian mengungkapkan kembali atau mengembangkan kembali. Yang sudah ada kita kembangkan. Misalnya ada metode ceramah tetapi memakai alat tertentu. Misalnya wayang atau benda atau sesuatu yang humor, sehingga metode ceramah tadi tidak monoton, tidak membosankan, tapi menyenangkan. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua, misalnya contohnya metode kelompok diperbaharui misalnya dengan social support supaya siswa aktif kemudian belajar menyenangkan. Nah, itu contoh daripada menemukan sesuatu yang sudah ada, kita ungkap kembali atau kembangkan. Selain inovasi, ada konsep discovery. Apa itu discovery? Discovery itu membuka tutup botol, artinya kalau botol dibuka berarti ada sesuatu yang sudah ada di botol itu. Artinya discovery itu adalah penemuan sesuatu yang ditemukan sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, karena sebenarnya benda itu sudah ada, tetapi hanya belum diketahui oleh orang lain. Contoh discovery adalah penemuan benua Amerika tahun 1492 Masehi oleh Columbus. Benua Amerika itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, sebenarnya sudah ada, tetapi hanya orang belum mengetahui ada benua Amerika. Nah, penemuan sesuatu yang sudah ada tapi belum diketahui oleh orang lain dinamakan discovery. Kemudian ada invention. Invention itu adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya, sebagai hasil daripada
kreasi, kreativitas manusia. Jadi ini penemuan benar-benar baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karenanya tadi inovasi adalah merupakan sesuatu penemuan, gagasan, ide, dan seterusnya itu sebagai hasil invention atau discovery, sesuatu penemuan baru atau mengembangkan penemuan yang sudah ada dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi invention ini adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Contohnya dalam proses belajar mengajar ada teori belajar, ada teori-teori pendidikan, ada ditemukan HP, internet. Itu benar-benar sebelumnya memang tidak ada, sesuatu yang benar-benar baru. Ditemukanlah teori belajar behavioris, kognitif, humanis, dan seterusnya. Ditemukanlah internet. Nah, sebelumnya belum ada internet sama sekali. Nah, itu adalah invention. Kemudian ada diffusion, yaitu penyebaran suatu ide baru dari sumber invention-nya kepada pemakai atau penyerap terakhir. Atau bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Contohnya HP. HP sebagai sebuah invention, bagaimana HP ini bisa menyebar dalam sebuah kebudayaan suatu masyarakat. Nah, itu diffusion. Bagaimana sebuah ide, teknologi baru tersebar di dalam sebuah kebudayaan. Bagaimana peristiwa difusi itu terjadi? Tahapan-tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi. Yang pertama, mempelajari inovasi. Pertama, masyarakat akan mempelajari sesuatu yang baru itu. Misalnya, kalau pembelajaran jarak jauh melalui online, masyarakat akan mempelajari bagaimana keuntungan belajar online dengan cara rajin membaca koran misalnya ya, atau menonton televisi berkaitan dengan PJJ online, bisa menonton YouTube atau mencari di Google atau dari sumber-sumber teman atau tetangga dan seterusnya. Sehingga setelah mempelajari inovasi yaitu pembelajaran jarak jauh online dengan Zoom atau Google Meet dan seterusnya, tahap yang kedua adalah pengadopsian. Baru masyarakat itu mengadopsi inovasi tersebut. Masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Mengapa mereka mau mengadopsi? Bisa jadi karena hasil penelitian. Misalnya penelitian bahwa pengajaran jarak jauh online itu lebih efisien, lebih efektif, tingkat keberhasilannya lebih baik dari segi transfer knowledge. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh keyakinan, meyakini bahwa saya yakin belajar online itu tidak mengurangi daripada transfer ilmu atau cara pemerolehan ilmu. Kemudian ikut-ikutan juga ada, misalnya karena sedang ngetren kuliah online maka ikut saja. Nah itu. Jadi bermacam-macam alasan masyarakat mengadopsi sebuah inovasi. Yang ketiga, barulah pengembangan jaringan sosial. Apa itu pengembangan jaringan sosial? Menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya. Jadi dari mulut ke mulut. Ini iklan yang gratis ya. Setiap manusia punya teman, teman punya saudara, dan seterusnya itu yang multi level marketing. Kemudian dari situlah orang tahu bahwa memang PJJ online itu sangat mempunyai kelebihan yang sangat banyak dibanding dengan kuliah tatap muka, dan itu bisa menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran di masa pandemi.
Nah, itu tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi. Kemudian ada konsep development. Development itu apa? Pembaharuan yang biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dimensi skala besar. Misalnya ada HP 3G, 4G, 5G. Awalnya HP jadul, jadi Android. Dulu tahun-tahun 80-an ada Kijang Buaya. Kemudian setelah Kijang Buaya ada Kijang Komando. Dikembangkan lagi menjadi Kijang Super, kemudian Kijang kuda ya, dan seterusnya sampai sekarang ada Kijang Innova Reborn ya. Itu semuanya adalah hasil development. Pembaharuan yang biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dimensi skala besar. Jadi ada inovasi, ada invention, ada discovery, ada diffusi, ada development. Bentuk-bentuk inovasi, inovasi itu bisa berbentuk produk, bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk pendidikan, bisa berbentuk kewirausahaan, inovasi teknologi, dan lain-lain. Inovasi berbentuk produk itu bagaimana kita menciptakan suatu kreativitas ide berupa produk. Misalnya selama ini air tidak pernah digunakan sebagai alat pengganti bensin. Diciptakanlah sebuah air yang bisa menjadi pengganti premium misalnya. Itu adalah bentuk inovasi produk. Atau HP. Dulu manusia belum pernah mengenal HP, kemudian diciptakanlah alat komunikasi namanya HP. Itu HP adalah sebagai produk inovasi. Pendidikan, inovasi dalam bentuk pendidikan, misalnya kurikulum pendidikan anti korupsi. Jadi sebelum ini tidak ada kurikulum pendidikan anti korupsi, tetapi karena negara kita banyak sekali orang korupsi, para pejabatnya, kemudian diciptakanlah inovasi yaitu kurikulum pendidikan anti korupsi. Tujuannya supaya mahasiswa punya karakter anti korupsi. Inovasi berbentuk jasa atau layanan publik, misalnya layanan di kelurahan, kecamatan, atau di Pemda, dimanapun, di bank yang tadinya manual, kemudian beralih ke digital. Itu adalah inovasi jasa atau layanan publik. Inovasi bentuk kewirausahaan, misalnya mengurangi pengangguran. Contohnya menciptakan program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada inovasi teknologi, misalnya tadi ada 3G, 4G, 5G, diciptakan pesawat supersonik yang tadinya pesawat misalnya dari Jakarta ke Jeddah hanya 9 jam, dengan pesawat supersonik bisa 1 jam. Itulah bentuk-bentuk inovasi, bisa berbentuk produk, pendidikan, jasa, atau layanan publik, kewirausahaan, maupun inovasi teknologi. Ada disruption innovation, inovasi yang mengganggu. Ada dampak negatif daripada inovasi. Yang pertama misalnya itu ada disruption innovation, yaitu inovasi yang mengganggu. Setelah ditemukan ojek online, maka ojek pangkalan menjadi terganggu. Inilah disruption innovation, salah satu dampak dari adanya inovasi di mana incumbent terancam kehadirannya, ya, mengganggu. Kita lihat dulu banyak sekali penolakan dari ojek pangkalan ke ojek online. Orang belum siap terhadap ojek online. Jadi awalnya terganggu, tapi lama-kelamaan setelah mengetahui bahwa ojek online ternyata lebih efisien, lebih efektif, sehingga orang kemudian beralih ke ojek online. Apa tujuan inovasi? Orang melakukan inovasi bertujuan yang pertama, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Jadi dengan inovasi, jasa yang kita pasarkan atau kualitas barang yang kita jual itu akan selalu berusaha meningkat kualitasnya. Makanya selalu kita berusaha untuk barang itu sesuai dengan kebutuhan atau selera konsumen. Inovasi terhadap produk yang terus dilakukan
supaya konsumen itu puas atau suka, sehingga bagaimana caranya supaya produknya berkualitas dan pelanggan puas. Ya, tidak pernah berhenti, misalnya Samsung atau Apple ya dan seterusnya itu mereka tidak pernah berhenti untuk berinovasi untuk memanjakan daripada konsumen. Yang kedua, menghemat waktu. Jelas, misalnya orang dulu kalau membajak sawah pakai sapi, kemudian dengan adanya inovasi alat teknologi berupa traktor, maka 1 hektar yang tadinya bisa dengan bajak sapi bisa mungkin sebulan, dengan traktor mungkin bisa cuman 3 hari. Itu berarti menghemat waktu. Kemudian juga dengan inovasi bisa meningkatkan produktivitas. Produk yang kita jual juga akan semakin meningkat. Misalnya dulu ada padi IR64, itu dulu bisa sampai 6 bulan baru panen. Sekarang bisa 3 bulan sudah panen ya. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi maka bisa meningkatkan produktivitas, terutama yang berkaitan dengan mesin ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi. Efisiensi ya, dulu misalnya haji berangkat dari Jakarta ke Jeddah atau Mekah itu 6 bulan, sekarang hanya 9 jam. Efisiensi ya. Kemudian yang kelima, menciptakan kenyamanan dan kemudahan supaya pelanggan terus memakai produk kita, supaya nyaman, supaya lebih mudah. Gimana caranya? Maka diciptakanlah inovasi suatu barang atau jasa sehingga nyaman dan lebih mudah. Contohnya adalah di sini ada mobil Toyota yang tadi ya. Toyota selalu mencari inovasi-inovasi untuk kenyamanan dan kemudahan. Seperti yang tadi saya katakan, tahun 80-an ada kijang buaya, kemudian menjadi kijang kotak atau kijang komando, kemudian kijang super, kemudian kijang kuda, dan seterusnya sampai Innova Reborn. Menciptakan kenyamanan dan kemudahan. Memuaskan pelanggan, supaya pelanggan terus meningkat, bertambah jumlahnya, kemudian mengurangi biaya. Tentunya kalau yang manual lebih mahal, dengan mesin lebih mengurangi biaya. Kemudian menciptakan pasar baru supaya barang kita yang tadi sudah produknya sudah banyak, gimana supaya bisa laku, tentunya kita harus menciptakan pasar yang baru. Yang terakhir, memperluas jangkauan produk ya, 3G, 4G, 5G dan seterusnya. Kemudian manfaat inovasi, apa saja manfaat yang kita peroleh dengan adanya inovasi? Yang pertama, memecahkan masalah yang sulit dipecahkan. Jadi setiap masalah bisa dipecahkan dengan jalan inovasi. Penemuan itu baru ya, dengan tujuan tertentu, bisa invention atau discovery. Contohnya tadi di masa pandemi, gimana caranya supaya belajar tetap tanpa mengurangi kualitas, maka diciptakanlah proses pembelajaran jarak jauh online melalui Zoom dan Google Meet dan seterusnya. Yang kedua, meningkatkan semangat dan kualitas pegawai. Nah, supaya pegawai tidak monoton, maka diciptakanlah inovasi supaya semangat para pegawainya dan kualitas pegawainya juga, supaya kerjanya tidak monoton, itu saja. Bagaimana supaya bekerjanya itu bisa semangat dan berkualitas. Nah, itulah maka diciptakanlah inovasi-inovasi manfaat. Inovasi salah satunya adalah meningkatkan semangat dan kualitas pegawai. Yang ketiga, dengan inovasi berarti kita ingin memperlihatkan bahwa diri kita itu berkualitas dan memiliki keunikan-keunikan tertentu. Dan yang keempat,
dengan berinovasi, maka kita tidak takut bersaing karena selalu inovasi. Sesuatu ada hal yang baru yang membuat konsumen tidak pernah kehabisan untuk tidak membeli barang-barang kita atau produk kita. Ciri-ciri inovasi yang pertama, keuntungan relatif. Sesuatu yang baru atau yang inovasi itu pasti menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, berarti bukan inovasi. Misalnya ditemukan HP, nah berarti HP itu punya nilai pragmatis atau sesuatu yang punya nilai manfaat, untung. Apa untungnya HP? Ya, bisa sebagai alat komunikasi dan seterusnya. Ciri inovasi yang pertama adalah keuntungan relatif, ada nilai menguntungkan. Yang kedua, compatible, itu sesuai kebutuhan. Ciri-ciri inovasi itu ingin mencari penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Nah, yang dibutuhkan misalnya dalam proses pembelajaran LCD, maka diciptakanlah LCD. LCD sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, maka diciptakanlah LCD. Ditemukan misalnya whiteboard, berarti compatible, sesuai kebutuhan daripada masyarakat atau pengguna atau konsumen. Yang ketiga, kompleksitas, ada kesukaran tinggi. Contohnya kalau di kita ada V-Class. Nah, V-Class ada mempunyai kompleksitas tersendiri yang tidak semua orang bisa tahu, ya, kecuali dengan ulet, rajin, tidak putus asa untuk belajar bagaimana mengoperasikan V-Class. V-Class adalah contoh inovasi yang memiliki kompleksitas atau kesukaran tinggi. Salah satu ciri inovasi ada kompleksitas. Yang keempat ada triabilitas, itu bisa dicoba atau diterima. Sesuatu kalau inovasi tetapi tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka tidak ada gunanya. Ya, contohnya masyarakat tradisional, ya, masyarakat pedalaman yang tidak mau menerima misalnya teknologi, tidak mau menerima HP, tidak mau menerima TV, tidak mau menerima semua bentuk hasil teknologi, berarti percuma. Jadi inovasi cirinya itu triabilitas, bisa dicoba atau diterima. Contohnya PJJ online tadi bisa diterima atau dicoba. Kemudian observabilitas, dapat diamati hasilnya, kelihatan. Bukan makhluk, inovasi itu bukan makhluk yang tidak bisa dilihat hasilnya, konkret, empiris. Ada ciri khas, ya, setiap inovasi memiliki ciri khas masing-masing. Tentunya juga merupakan ide yang baru, dan tentunya ada planning, ada rencana, bukan karena kebetulan ditemukan, tapi ada perencanaan dan pengembangan dan ada tujuan. Kemudian cara membangun ide dengan brainstorming atau curah pendapat. Ini supaya kita memiliki ide-ide yang inovatif, kreatif, ya, yang aktif, dinamis. Pertama, membangun ide itu dengan fokus on quantity. Melakukan prioritas terhadap masukan-masukan sebanyak-banyaknya dari ide yang dihasilkan untuk dapat solusi yang efektif atau yang radikal. Jadi untuk punya ide yang inovasi, kita harus memiliki banyak masukan-masukan, pendapat-pendapat, ide-ide gagasan dari orang lain, ya, sehingga dengan gagasan-gagasan dan ide-ide yang banyak tadi, kemudian menghasilkan suatu solusi yang efektif atau radikal terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, membangun ide yang inovatif dengan brainstorming, no criticism. Jangan sampai Anda mengkritik ide-ide yang masuk tadi. Jadi kritik
ditunda terlebih dahulu, nanti dilakukan pada akhir sesi. Kenapa ditunda? Karena kalau langsung dikritik nanti langsung ada yang terseleksi, ya. Terseleksi artinya mengurangi ide-ide yang dihasilkan tadi. Ide-ide tampung dulu, jangan dikritisi, barulah get wild ideas. Ide-ide liar, ya, ide-ide yang unik, ide-ide yang tidak biasa, yang aneh disambut dengan baik. Kemudian yang keempat, combine and improve ideas. Ide yang baik digabung semuanya untuk menjadi ide yang lebih baik. Nah, ini cara membangun ide dengan brainstorming atau curah pendapat, yaitu dengan fokus on quantity, mendapatkan ide-ide bagus dari orang lain sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan solusi yang efektif atau radikal terhadap permasalahan. Dan jangan sampai mengkritisi, tunda dulu, berpikir kritis, kemudian setelah mendapatkan ide-ide yang banyak, diidentifikasi mana ide-ide yang liar ini, ide-ide yang unik, ide-ide yang tidak biasa, yang aneh. Nah, itulah disambut dengan baik, kemudian di-combine and improve ideas. Tahap inovasi yang pertama, identify. Pahami tren atau peluang. Ya. Dulu masih ingat yang lagi booming, misalnya ada batu cincin, ya, sampai harganya mahal, ada bunga janda dan seterusnya. Nah, itu tuh berarti sekarang masyarakat sedang tren apa ini yang lagi ngetren, ya. Ada batu cincin, ada janda bolong dan seterusnya. Nah, ini identify, kita mengidentifikasi apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tren yang sedang berkembang, peluang-peluang yang bisa dihasilkan untuk kita berinovasi. Yang kedua, ignite, melahirkan ide atau menciptakan produk. Nah, setelah kita paham, oh masyarakat sedang ngetrennya ini, maka kita menciptakan ide atau produk. Nah, yang sekarang lagi ngetren tentunya ya tadi pembelajaran di masa pandemi, di mana pembelajaran tidak bisa dengan tatap muka, maka ignite, melahirkan ide, yaitu pembelajaran jarak jauh. Investigate, membuat pilot project, uji coba. Sebelum dilaksanakan secara massal seluruh Indonesia, maka dibuatlah pilot project dulu. Satu sekolah atau dua sekolah, setelah berhasil uji coba, baru invest. Apa itu? Meyakinkan kepada pemilik modal atau investor untuk berbisnis dalam skala besar. Kalau sudah invest, implement, melaksanakan, dan tentunya apa yang dilaksanakan itu harus menguntungkan. Yang keenam, improve, memperbaiki apa-apa yang mungkin belum sempurna dan belajar dari kesalahan yang dilakukan apabila ada kesalahan dari produk. Ciri-ciri inovasi yang pertama, curious, yaitu penasaran, selalu ingin tahu. Orang yang punya jiwa inovasi itu pasti nilai keingintahuannya itu sangat tinggi. Penasaran, kenapa ini seperti ini, kenapa seperti ini. Terus bertanya dan bertanya, curious. Kemudian kreatif, mencari cara baru dalam pemecahan masalah. Berpikir divergen, ya, divergen, bukan konvergen, tapi divergen. 1+1 bukan 2, tapi 1+1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Artinya melalui berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Kreatif. Courageous itu berani. Berani, tidak takut dengan hambatan. Jadi orang yang memiliki jiwa inovasi itu ada hambatan, tidak mundur, tapi masih terus pantang mundur. Berani. Committed. Ada komitmen, kemudian clever, cerdas. Ya, orang yang punya inovasi pasti orang yang cerdas. Selanjutnya proposal inovasi untuk investasi.
Bagaimana kita mengajukan proposal inovasi? Ya, untuk inovasi investasi, yang pertama mengenali ide Anda. Misalnya tadi air jadi bensin, harus kenal ide kita adalah pertama air supaya jadi bensin bagaimana. Kemudian bagaimana pangsa pasarnya? Tentunya kalau pangsa pasar premium sangat tinggi ya, jumlah permintaan jauh lebih besar konsumen yang butuh bensin. Bagaimana caranya supaya air bisa berubah menjadi bensin? Pasar, oke, bagaimana cara melaksanakan itu tersebut? Bisa dilaksanakan sumber dayanya, anggarannya, kemudian identifikasi target pasar, proposisi nilai dan harga, identifikasi hambatan utama dan cara mengatasinya, kemudian bagaimana kita memastikan kesuksesan jangka pendek dan jangka panjang. Implementing innovation, bagaimana inovasi bisa diimplementasikan. Untuk supaya inovasi bisa terimplementasi, yang pertama harus think big. Filosofi menanam padi, rumput akan ikut ya. Jadi kalau kita nanam padi, rumput akan ikut. Tapi kalau kita nanam rumput, padi nggak ada. Artinya berpikir yang besar-besar, berpikir yang besar-besar. Jangan berpikir yang kecil-kecil. Kemudian start small, mulai dari hal yang kecil. Act now, mulai sekarang. Itu bagaimana cara mengimplementasikan inovasi. Untuk mengukur keberhasilan inovasi, contoh mobil expander, ada Innova Reborn, Zoom dan sebagainya. Untuk mengukur keberhasilan inovasi, yang pertama quantity, berkaitan dengan jumlah pelanggan, pelanggannya semakin meningkat atau tidak, atau menurun, atau jumlah pembeli, jumlah pelanggan yang kembali, jumlah pelanggan yang komplain. Yang kedua quality, kepuasan pelanggan, bagaimana popularitas produk, apakah di masyarakat produk kita sudah populer. Kemudian kedekatan emosional dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah finansial, keuntungan nilai total penjualan. Itu untuk mengukur bagaimana apakah inovasi yang kita ciptakan itu berhasil atau tidak. Terakhir, modal inovasi adalah manusia. Yang penting manusia mau dan mampu. Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan, cuma ada kemampuan tidak ada kemauan. Jadi harus ada mau dan mampu. Yang kedua, kepemimpinan. Ada bakat memimpin, potensi mengatur atau memanage ya. Karena kepemimpinan ini penting dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain supaya ikut dengan ide-ide kita. Kalau kita tidak punya jiwa kepemimpinan, maka kita tidak akan pernah ide-ide kita bisa membuat orang lain tertarik. Kemudian struktur organisasi yang baik, yaitu dari atas sampai ke bawah semua mencapai satu tujuan yang sama, yaitu ingin menciptakan suatu produk yang inovasi. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, demikian sementara untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.